Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami sangat senang boleh kembali menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, yang telah mempersiapkan diri mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat sebelum saudara mengikuti tayangan ini. Sekali lagi kami ingatkan bahwa tayangan ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taniwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari pelajaran yang kedua dari triwulan ini, dan mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus untuk memahami apa maksudnya sebuah momen takdir. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu seperti yang terdahulu. Kiranya urapan Roh Suci menolong kami ketika kami akan mendalami, mendiskusikan, merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan saudara-saudaraku bahwa tayangan ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita mencoba melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita coba menggali ayat inti atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Lalu yang ketiga kita mengangkat diskusi-diskusi dari pelajaran hari per hari, dan bagian yang keempat kita tiba kepada aplikasi. Mari kita mulai dari yang pertama, dasar Alkitabiah untuk pelajaran yang kedua dengan tema sebuah momen takdir. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat telah memilih beberapa perikop. Yang pertama di dalam Matius 24 ayat 14. Di sini menyatakan bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa sebelum kesudahan zaman. Lalu kemudian Wahyu 14 ayat 14-20 memberikan gambaran tentang kedatangan anak manusia untuk memisahkan gandum dari jerami pada akhir zaman. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 berbicara tentang Yesus yang diangkat ke sorga di depan mata murid-muridnya. Dan Yesus yang sama ini juga akan datang kembali ke dunia. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti seorang petani yang menanam benih dan membiarkannya tumbuh dan berbuah dengan sendirinya. Wahyu 16 ayat 1 memperkenalkan 7 laknat yang akan diturunkan oleh malaikat pada akhir zaman sebagai hukuman terhadap dunia yang memberontak dan menolak kasih karunia Allah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada judul sebuah momen takdir. Apa arti takdir secara umum? Lalu kemudian bagaimana takdir ini di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat pada pekan ini. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir memiliki arti sebagai suatu keputusan atau kehendak yang telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan atau nasib yang tidak dapat diubah oleh manusia. Nah, menurut Kamus Merriam-Webster, ada perbedaan 2 kata tetapi masih dalam jangkauan semantik dari kata destiny. Kata destiny yang digunakan oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia takdir. Nah, ada 2 kata. Yang pertama adalah kata nasib atau fate. Ini sebenarnya menyiratkan suatu hal yang tak terelakkan dan biasanya merupakan hasil yang merugikan. Sementara kata yang kedua yaitu kata destiny itu sendiri yang diterjemahkan takdir menyiratkan sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya dan seringkali menunjukkan jalan atau akhir yang hebat atau yang mulia. Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat ini, yang dimaksud dengan takdir adalah lebih cocok kepada poin yang kedua tadi, bahwa Allah telah mempercayakan atau bisa kita katakan menakdirkan kepada umatnya pekabaran yang paling hikmat pada episode akhir sejarah dunia. Dan pekabaran itu adalah pekabaran 3 malaikat di dalam Wahyu 14. Apa sebenarnya yang menjadi takdir kita dan kapan saja kita mendapat dan merasakan takdir kita itu? Nah, konsep takdir di dalam kekristenan dapat dipahami dalam beberapa cara. Tergantung kita melihat pada denominasi atau aliran teologi yang diikuti. Secara umum sebenarnya ada 3 pandangan yang berbeda melihat tentang takdir. Yang pertama adalah aliran Calvinis. Mereka berpikir bahwa manusia tidak bisa menolak, Allah yang menentukan siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Yang kedua adalah Arianisme, di mana manusia berkehendak bebas, Allah tidak menentukan. Dan yang ketiga, takdir manusia ini dipandang sebagai
hasil dari interaksi antara kehendak bebas manusia dan juga kemahakuasaan Allah. Nah, meskipun Allah mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Allah mengarahkan manusia untuk menurut kehendaknya. Jadi di sini adalah kerjasama antara dua unsur, yaitu kehendak manusia dan juga kehendak Allah. Nah, kalau kita membaca tulisan Roh Nubuat, ada banyak tulisan Roh Nubuat yang bicara tentang destiny atau takdir manusia, maka dapat kita simpulkan bahwa ternyata pandangan Ellen White mengenai takdir manusia adalah manusia dapat mencapai takdir yang mulia dengan menyerahkan kehendak mereka kepada Tuhan dan mengorbankan hal-hal yang dapat menyebabkan jiwa mereka tersandung. Lalu kemudian Ellen White percaya bahwa kesuksesan adalah hasil dari pemeliharaan Tuhan sendiri, upah dari iman, kebijaksanaan, kebajikan, dan usaha yang tekun. Jadi tidak ada orang yang sukses oleh karena dia ditakdirkan, tetapi di sini oleh karena ada hasil jerih payah dan usaha manusia, juga ada faktor pemeliharaan Tuhan sendiri. Kita bisa merasakan takdir kita hanya apabila kita telah berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Disitulah kita mengetahui apa rencana dan takdir Tuhan untuk keselamatan kita dan juga misi kita, bagian kita di dalam pelayanan yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah pendahuluan yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam pada pelajaran pekan ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan saudara, saatnya kita masuk di dalam pemahaman ayat inti kita. Dan ayat inti kita pada pelajaran pekan ini diambil dari kitab Wahyu pasal 14, ayat 14 dan 15. Di dalam pasal 14 ayat 14 dan 15 ini, ayat Alkitab mengatakan seperti ini. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Baik, kita akan melihat pertama-tama konteks dari ayat inti kita. Yang pertama, kita akan melihat dalam kondisi apa ayat ini ditulis. Seperti yang kita tahu, kondisi atau situasi kitab Wahyu dituliskan yaitu pada saat Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Kondisi politik saat itu adalah dunia di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, dan situasi politik ini juga berdampak pada kondisi rohani di jemaat, yaitu kondisi rohani jemaat saat itu dalam masa kesulitan oleh karena terjadi goncangan, penganiayaan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Nah, apa maksud dari ayat inti kita? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Wahyu pasal 14 adalah pesan akhir dari Tuhan kepada dunia, di mana pasal ini dimulaikan dengan pekabaran 3 malaikat dan kemudian datang pada ayat inti kita yang berisi pemandangan ketika masa panen, masa tuai di dunia itu tiba. Dan pada masa panen ini akan ada pemisahan besar antara mana yang umat Allah dan mana yang bukan umat Allah. Antara umat yang ditebus, yang menerima akan kasih Kristus, kabar keselamatan, dengan mereka yang menolak atau orang-orang yang jahat ini. Dan saudara, pemisahan ini terjadi tepat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dan ini akan diikuti dengan tuaian akhir. Nah, tuaian ini adalah akhir dari pekabaran Injil, di mana mereka yang menerima Tuhan akan dimeteraikan, sedangkan mereka yang menolak akan dibawa pada penghakiman untuk dieksekusi. Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 469 mengatakan bahwa pemberitaan akhir zaman dari Injil yang kekal telah membagi orang-orang di seluruh dunia menjadi 2 kubu. Mereka yang telah menanggapi Injil dan menyembah Allah yang benar di tengah-tengah perlawanan dan tekanan, dan mereka yang telah menolaknya dan memihak setan. Jadi pemberitaan Injil ini pada akhirnya akan membuat umat di atas dunia ini terbagi dalam 2 kubu, yang menerima dan yang melawan. Baik saudara, yang ketiga, apa
Ditujukan kepada siapa ayat tema ini atau kitab Wahyu ini? Secara konteks, kitab Wahyu ini dikirimkan untuk orang-orang Kristen yang teraniaya di Asia Kecil pada abad permulaan. Tetapi secara historis dan nubuatan, kitab ini ditujukan kepada orang Kristen dari zaman ke zaman, termaksud kita yang hidup saat ini. Baik saudara, di dalam ayat inti kita, di sana dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Mari kita lihat siapa aku yang melihat yang ada di dalam ayat inti kita. Nah, saudara-saudara, aku di sini merujuk kepada Yohanes Pewahyu yang saat itu sementara melihat atau mendapatkan penglihatan akan kitab Wahyu di Pulau Patmos. Sedangkan seorang yang seperti anak manusia, kembali lagi Seventh Day Adventist Commentary jilid 7 halaman 738 mengomentari bahwa ketika Kristus menyatakan dirinya kepada Yohanes dalam kemegahan surgawi, ia tetap menampakkan diri kepadanya dalam rupa manusia. Jadi anak manusia atau seorang yang muncul menyerupai anak manusia pada saat itu yang dilihat oleh Yohanes adalah Kristus itu sendiri. Kemudian apa arti awan putih? Dan saudara Ranko Stefanovic mengomentari awan putih ini di dalam halaman 469. Dia mengatakan bahwa dia seperti anak manusia yang duduk di atas awan putih adalah Kristus yang akan datang dengan kemenangan untuk membawa penghakiman atas dunia ini. Ya, jadi di situ menandakan awan putih itu adalah kemenangan yang telah Yesus dapatkan dan dia bersiap untuk mengadakan penghakiman. Nah, kemudian mahkota emas yang digunakan oleh Kristus, Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 834 mengatakan bahwa mahkota emas ini dapat dikontraskan dengan mahkota duri. Dulunya Yesus memakai mahkota duri, tapi saat ini dia tidak lagi menggunakan itu. Dia sudah menggunakan mahkota emas yang melambangkan kemenangannya. Stefanovic di halaman 469 juga mengatakan bahwa mahkota ini adalah mahkota kemenangan. Kemudian dia juga memegang sebilah sabit. Apa arti sabit? Saudara, sabit ini adalah alat untuk menuai, alat untuk panen. Ini menunjukkan bahwa musim panen telah datang. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-15, ada malaikat yang keluar dari dalam bait suci yang mengatakan, ayunkanlah sabitmu, tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Jadi penyabitan itu, sabit yang dipegang itu melambangkan kesiapan Kristus untuk menuai apa yang sudah siap dituai. Ya, betul sekali pendeta. Nah, saat ini mari kita lihat pokok penting lain dari ayat inti kita, yaitu ayatnya yang ke-15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Nah, apa pengertiannya? Bila kita cermati ayat ini, maka alurnya adalah ada seorang malaikat lain keluar dari bait suci, kemudian berseru kepada dia yang duduk di atas awan dan memberi perintah supaya mengayunkan sabit untuk penuaian. Siapa malaikat yang keluar ini? Dan apa otoritasnya menyuruh anak manusia? Serta siapa yang memberi perintah kepada malaikat itu? Mari kita lihat bersama. Ayat inti kita tidak menyebut secara spesifik nama atau siapa malaikat yang keluar dari bait suci itu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kalaupun ada teolog atau komentator Alkitab yang mengidentifikasikan siapa malaikat itu, maka itu harus dipandang sebagai satu bentuk interpretasi. Nah, Ranko Stefanovic dalam bukunya Revelation of Jesus Christ, Commentary on the Book of Revelation, edisi kedua halaman 452, mengatakan bahwa bait suci dalam Wahyu 14 ayat 15 merujuk kepada bilik yang maha kudus dari Ka'bah surgawi. Dengan demikian, malaikat itu pastilah malaikat yang datang dari hadirat Allah sendiri dan membawa pesan dari Allah dalam tanda kutip Bapa. Nah, bila dihubungkan dengan artikel yang ditulis oleh seorang teolog dari Southern New England Conference yang dibuat di Ministry Magazine dan dengan judul The Office and Ministry of the Angel Gabriel, maka malaikat itu adalah Gabriel. Malaikat yang diutus kepada Daniel untuk memberi penjelasan tentang penglihatannya dalam Daniel 8 ayat 16, 9 ayat 21. Dia jugalah yang berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan dan menampakkan diri kepada Sakaria, Lukas 1 ayat yang ke-11.
Dia yang mengabarkan kelahiran Yohanes ayat yang ke-13 dan juga kelahiran Yesus ayat yang ke-26. Mengapa Gabriel? Lukas pasal 1 ayat 19 berkata, lalu jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kebanyakan versi bahasa Inggrisnya mengatakan, I am Gabriel that stand in the presence of God. Jadi dia yang berdiri di hadirat Allah. Alpha Omega jilid 5 halaman 240-241 mengatakan, adalah Gabriel, malaikat yang derajatnya setingkat lebih rendah daripada anak Allah, yang telah datang untuk membawa pekabaran ilahi kepada Daniel. Gabriel, malaikatnya, yang telah diutus oleh Kristus untuk membuka tabir masa depan kepada Yohanes yang kekasih, dan juga suatu berkat diucapkan kepada mereka yang membaca akan perkataan nubuatnya itu, dan yang memasukkan ke dalam hati segala sesuatu yang tersurat di dalamnya, sesuai dengan Wahyu 1 ayat yang ketiga. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1123 mengatakan bahwa dalam krisis yang hebat, ketika hati dan jiwa hancur di bawah beban dosa, Gabriel diutus untuk menguatkan oknum ilahi yang menderita itu, menguatkannya menapaki jalannya yang berlumuran darah. Jadi Gabriel berperan penting di sana untuk membuka tabir masa depan kepada Yohanes, dan juga dialah yang diutus untuk menguatkan Yesus ketika Yesus menderita. Kemungkinan Gabriel lah malaikat yang dimaksud dalam ayat inti kita. Itu karena dia yang menggantikan posisi Lucifer di sorga setelah kejatuhan Lucifer, menurut perbandingan informasi dari buku Desire of Ages halaman 99 dan buku Patriarchs and Prophets halaman 35. Posisinya dihormati sesudah Kristus, dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1110, dia juga menerima perintah dari Bapa untuk memberitahu kepada Yesus saat penuaian itu. Ingat, ini dalam konteks Matius pasal yang ke-24 ayat 36. Tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, dan bagian terakhir dikatakan hanya Bapa sendiri. Nah, apa yang harus dituai kalau begitu? Di sana dituliskan golden grain. Maksudnya apa? Kalau ada yang dituai, kemudian siapa yang menanam atau menabur? Mari kita lihat, tuaian biji berwarna keemasan melambangkan orang-orang benar. Itulah sebabnya Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 534 mengatakan bahwa penuaian itu terbagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama merujuk kepada pengumpulan orang-orang benar yang diwakili oleh biji-bijian yang matang, yang sudah menguning atau berwarna keemasan. Jadi dengan demikian, yang harus dituai adalah jiwa-jiwa atau manusia, atas pilihan mereka yang menentukan sendiri nasib terakhir mereka. Kalau kita melihat perumpamaan Yesus dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24-30, maka yang menanam atau si penabur adalah Yesus. Dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 47 dikatakan bahwa ia yang menabur benih yang baik, gandum, adalah anak manusia. Dan ini sesuai dengan konteks Matius pasal 13 ayat yang ke-37. Nah, dalam konteks misi gereja dan penginjilan, benih itu adalah Injil kabar baik yang diberitakan ke seluruh dunia, yang akan berbuah dan sampai pada akhirnya dituai dalam dua kelompok yang berbeda dengan dua nasib yang berbeda, yaitu mereka yang menerima Yesus kemudian dituai untuk hidup yang kekal, dan mereka yang menolak dan menerima kematian kedua, yaitu kebinasaan yang kekal. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tentang menginjil diberitakan kepada semua suku, bangsa, dan kaum. Mengapa harus demikian? Apa dasar dan alasannya? Nah, minimal ada 3 hal dasar dan alasan mengapa Injil ini harus diberitakan kepada semua suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Alasan yang pertama, oleh karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan menerima dampaknya tanpa kecuali, tanpa ada perbedaan ras. Roma 3 ayat 23 dan 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Alasan yang kedua, semua manusia menuju kepada kebinasaan kekal sebagai akibat dari dosa tadi. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7. Dan alasan yang ketiga, semua manusia tanpa diskriminasi memiliki hak yang sama untuk mengetahui kebenaran Injil yang kekal dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23 dan Roma 10 ayatnya yang ke-13. Lalu kemudian di dalam konteks saat ini, siapa sebenarnya yang digambarkan dengan malaikat yang memegang dan memberitakan Injil itu? Nah, kita perlu pahami bahwa kata malaikat di dalam bahasa Yunani di Wahyu 14 adalah angelos, yang secara harfiah berarti utusan atau pemberi kabar.
Di dalam tradisi Kristen, malaikat ini sering dianggap sebagai makhluk surgawi yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas Allah di dunia dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Namun, interpretasi malaikat dalam Alkitab dan khususnya dalam kitab Wahyu tidak selalu mudah dipahami dan bisa saja bervariasi tergantung kepada perspektif teologis. Nah, dalam kitab Wahyu, malaikat muncul dalam berbagai bentuk dan fungsi. Ada malaikat yang bertugas sebagai pembawa pesan-pesan khusus dari Allah kepada manusia, seperti juga dalam kasus 3 malaikat yang disebutkan di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, kalau begitu siapa malaikat ini? Gereja Masehi Advent Hari ke-7 percaya bahwa mereka diangkat oleh Allah sebagai juru kabar, sebagai utusan untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat ini sebagai peringatan yang paling terakhir kepada dunia ini. Dan mereka percaya mereka telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk membawakan misi yang mulia ini. Selanjutnya kita bertanya, mengapa harus memberitakan Injil? Di mana peran Roh Kudus dan di mana peran kita sebagai yang memberitakan Injil? Bukankah Roh Kudus yang mengubahkan seseorang dan kita tidak memiliki kuasa? Nah, ada beberapa alasan mengapa orang Kristen menginjil. Yang pertama, orang Kristen percaya bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19-20. Dan perintah ini sering disebut sebagai amanat agung. Dan ini berfungsi sebagai mandat bagi orang Kristen untuk membagikan Injil kepada orang lain. Alasan yang kedua, umat Kristiani juga percaya bahwa Injil adalah berita keselamatan dan satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dengan membagikan Injil, orang Kristen berharap dapat membawa orang lain kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus dan membantu orang lain juga dan dirinya sendiri bertumbuh di dalam iman. Dan alasan yang ketiga, selain itu, orang Kristen percaya bahwa membagikan Injil adalah tindakan kasih dan belas kasihan kepada orang lain. Mereka ingin orang lain mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan pengharapan yang sama seperti yang telah mereka temukan juga di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, membagikan Injil dipandang sebagai cara untuk memenuhi perintah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Markus 12 ayat 31. Kalau begitu di mana peran Roh Kudus? Tugas Roh Kudus adalah meyakinkan apa yang telah kita kabarkan, apa yang telah diajarkan oleh manusia. Sebagaimana di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, peran Roh Suci adalah menuntun orang kepada kebenaran, meyakinkan mereka bibit-bibit kebenaran yang sudah ditaburkan melalui apa yang pernah diajarkan atau dikabarkan, disampaikan oleh orang-orang percaya. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya mari kita lihat bagaimana tanda Injil sudah dimasyurkan atau diterima. Ya, Alkitab mengatakan ketika ini sudah dimasyurkan, maka barulah tiba kesudahannya. Kita akan melihat pada kondisi apa yang akan terjadi. Nah, saudara, mengomentari akan hal ini di dalam Bible Commentary jilid 5 halaman 498. Di sana komentari Advent mengatakan seperti ini. 30 tahun setelah Kristus mengucapkan kata-kata ini, kata-kata tadi, Injil akan disebarkan dan akan tiba kesudahan. 30 tahun setelah itu, Paulus menegaskan bahwa Injil telah menyebar ke seluruh dunia. Itu kita bisa lihat di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose dan jemaat Roma. Nah, Paulus di sini meneguhkan kegenapan harafiah dari ramalan pada zamannya. Namun, komentari Advent mengatakan seperti ini. Pernyataan Paulus adalah benar hanya dalam arti terbatas. Penggenapan sepenuhnya dari ramalan Tuhan kita ini belum terwujud. Nah, kenapa belum terwujud? Kalau kita baca posisi Ellen G. White terbuat di dalam mengomentari hal ini, kita bisa baca itu di dalam Acts of the Apostle halaman 111. Di sana Ellen White mengatakan seperti ini. Sudah lama Tuhan menunggu semangat pelayanan menguasai seluruh gereja
sehingga setiap orang akan bekerja untuk dia menurut kemampuannya. Ketika anggota gereja Tuhan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di rumah dan di luar sebagai penggenapan amanat Injil, seluruh dunia akan diperingatkan dan Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi ini dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi, apa tanda ketika kita melihat bahwa Injil ini sudah disebarkan luaskan, dan bagaimana kita melihat akhir kegenapan dari semuanya ini? Kembali lagi saudara-saudara, jika Injil ini telah diberitakan dan tuaian itu siap dituai, maka tanda satu-satunya tanda yang dapat kita lihat adalah Yesus akan segera datang. Jika kita melihat tanda, ada banyak faktor yang dapat kita lihat, khususnya dalam penggunaan internet zaman ini, media saat ini. Tentu Injil lebih mudah untuk menjangkau mereka yang tidak bisa kita jangkau secara fisik. Namun pada akhirnya saudara, tanda jika Injil telah dimasyhurkan dan kesudahan dunia adalah di mana Yesus, dia akan datang dan dia akan menuai, dia akan menghakimi mereka yang menentang Injil itu, dan dia akan datang mengumpulkan segala berkas-berkas yang siap dituainya. Nah saudara, mungkin kita bertanya, kapan dan tanda anak manusia datang ke dunia ini? Kalau dia tiba, apa yang akan dia lakukan? Nah saudara, berbicara mengenai kapan, Yesus katakan bahkan anak pun tidak tahu. Tanda kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa mengatakan dia akan datang dalam waktu 10 tahun. Dia akan datang mungkin pada tanggal sekian, bulan sekian. Tidak ada yang tahu. Itu mempertegas betapa pentingnya kita harus bersedia setiap saat. Tanda-tanda sudah sangat kita lihat, sangat nyata di mana-mana. Peperangan, sakit, penyakit, sampar, bencana alam. Itu semua adalah tanda yang Yesus katakan di dalam kitab Matius. Nah, ketika dia akan datang, apa yang akan dia lakukan? Nasihat bagi sidang, halaman 28. Ketika Ellen White diberikan khayal tentang bagaimana Tuhan akan datang nanti, dia menulis seperti ini. Tidak lama kemudian, mata kami dialihkan ke sebelah timur. Karena sebuah awan kecil, saudara perhatikan ini, sebuah awan kecil telah kelihatan. Sepertinya mirip dengan yang Yohanes lihat. Kira-kira setengah tapak tangan manusia besarnya, yang kami semuanya ketahui sebagai tanda anak manusia. Kami semuanya dalam ketenangan yang penuh hikmat, memandang pada awan itu, sementara awan itu bertambah dekat dan menjadi lebih terang, mulia, dan lebih mulia lagi. Sampai awan itu menjadi suatu awan putih yang besar. Bagian bawahnya kelihatan seperti api. Sebuah pelangi terdapat di atas awan itu, sedangkan di sekelilingnya terdapatlah 10.000 malaikat menyanyikan suatu nyanyian yang paling merdu. Dan di atasnya duduklah anak manusia, rambutnya putih dan sampai di bahunya. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Kakinya kelihatan seperti api. Pada tangan kanannya terdapat sebuah sabit yang tajam. Pada tangan kirinya ada sebuah nafiri perak. Kita akan lihat nafiri ini sebentar. Matanya seperti nyala api dan menatapi anak-anaknya dengan seksama. Lalu semua makhluk, semua muka menjadi pucat dan mereka yang telah ditolak Allah merasa sangat susah. Lalu kami semuanya berseru, siapa yang akan tahan? Apakah jubah saya tidak bernoda? Lalu malaikat-malaikat berhenti menyanyi dan seketika lamanya terjadilah ketenangan yang mendahsyatkan ketika Yesus berkata, mereka yang bersih tangannya, yang suci hatinya akan tahan, rahmatku cukup bagimu. Mendengar ucapan ini, muka kami menjadi terang dan kegembiraan memenuhi setiap hati. Dan malaikat-malaikat menaikkan nada dan menyanyi sekali lagi sementara awan bertambah dekat ke bumi. Itu kira-kira gambaran yang dilihat oleh Ellen G. White ketika dia diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana nanti ketika Yesus akan datang. Tetapi apa yang akan Yesus lakukan pada saat dia tiba di atas dunia ini? Secara sederhana itu dapat dirangkukan seperti ini. Pada saat dia datang maka akan bunyi nafiri. Alkitab mengatakan ketika nafiri ini berbunyi maka orang yang benar yang telah mati itu akan dibangkitkan. Sesudah itu apa? Sesudah itu mereka yang jahat akan mati oleh cahaya kemuliaan Allah. Dan kemudian orang yang benar yang masih hidup dipertemukan dengan sahabat kekasih mereka yang sudah meninggal. Dan ketika mereka bertemu,
Mereka akan diubahkan fisik mereka. Dan ketika mereka setelah mereka diubahkan, Roh Nubuat mengatakan, maka mereka terangkat di awan-awan dan mereka akan mengikuti perjalanan 1 minggu menuju ke dalam kerajaan surga. Ya, terima kasih pendeta, dan kita berpindah kepada Wahyu pasal 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Di sana disebutkan tentang malaikat yang memotong buah pohon anggur yang sudah masak. Apa pengertian di sana? Kemudian siapakah yang dimaksud dengan malaikat yang ada di dalam konteks Wahyu pasal yang ke-14 ayat 17 sampai 20? Kemudian apa bedanya dengan anak manusia yang akan datang? Nah, akan datang malaikat memotong buah pohon anggur yang sudah masak menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 834 melambangkan penghakiman kepada mereka yang jahat yang mendatangkan kehancuran, pemusnahan dan kebinasaan mereka. Tidak secara spesifik memang dijelaskan siapa malaikat itu, namun menurut Wahyu pasal 14 ayat 18, malaikat itu berkuasa atas api yang biasanya melambangkan murka atau api pembalasan Allah. Dan ini similar dengan apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-5. Hal ini juga berhubungan dengan para malaikat yang diperintahkan Allah untuk mendatangkan 7 malapetaka yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-16. Nah, dalam konteks penuaian penghakiman akhir zaman, anak manusia memang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan berkas lalang untuk pembinasaan. Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-39 sampai 42. Mari kita membacanya. Matius pasal yang ke-13 ayat 39 sampai 42. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh, jadi disinilah peran anak manusia, menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, mengapa dan apa pengertian anggur matang dibuang ke kilangan murka Allah dan ada di sana aliran darah menurut Wahyu pasal 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Gambaran ini sebenarnya adalah suatu gambaran yang familiar dengan orang Israel, di mana mereka mengerti hal ini sebagai gambaran dari pelaksanaan penghukuman dan murka Allah atas musuh-musuh bangsa Israel. Contoh dikatakan di dalam Yesaya pasal 63 ayat 1 bagian B sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian, Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Ekspresi inilah juga yang digunakan oleh Yohanes ketika dia menulis Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 dan 15. Nah, hal ini sebenarnya adalah menggambarkan penghakiman atau penghukuman paling terakhir Allah untuk membinasakan mereka semua yang jahat, yang pada akhirnya tidak akan ada lagi kesempatan karena nasib mereka telah ditentukan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 14, di sana ada penggambaran tentang Tuhan yang datang dan menyabit tuaian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita disabit dan disabit dengan cara yang benar, atau kita tidak merasakan murka Allah? Nah, di dalam Wahyu 14 sebenarnya ada 2 tuaian. Jadi tidak selamanya disabit ini dalam arti mereka ini mendapat penghukuman. Tuaian biji berwarna keemasan di sini melambangkan orang-orang benar, dan panen anggur berdarah mewakili yang tidak benar atau yang hilang. Nah, kedua tuaian ini sudah masak sepenuhnya. Setiap benih yang ditaburkan sudah masak sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak termasuk kepada tuaian yang hilang nanti? Ada 3 hal. Yang pertama, memperhatikan pekabaran 3 malaikat sesuai dengan konteks Wahyu pasal 14. Yang kedua, memperhatikan amaran di dalam pekabaran 3 malaikat. Dan yang ketiga, tetap memelihara iman di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang ditulis dalam Steps to Christ halaman 61 alinea yang pertama mengatakan,
Jika kita tinggal di dalam Kristus, jika kasih Allah tinggal di dalam kita, perasaan kita, pikiran kita, tujuan kita, tindakan kita akan selaras dengan kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam ajaran-ajaran hukumnya yang kudus. Hai anak-anakku, janganlah kamu disesatkan orang. Barang siapa berbuat kebenaran, ia adalah benar, sama seperti dia adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. Kebenaran didefinisikan dengan standar hukum Allah yang kudus, seperti yang dinyatakan dalam 10 ajaran yang diberikan di Sinai. Jadi jelas menurut ajaran daripada Roh Nubuat bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus, itu artinya kita secara otomatis akan menuruti perintah-perintah Allah dan secara spesifik dirujuk kepada 10 ajaran yang diberikan di Sinai. Artinya memelihara 10 hukum Tuhan. Nah, apakah kita dapat mengubah takdir kita? Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya di dalam ajaran Alkitab dan juga Roh Nubuat hanya ada 2 takdir yang bisa dirubah, yaitu mereka yang ditakdirkan binasa lalu kemudian dirubah kepada kebinasaan, dan yang kedua mereka yang sebenarnya sudah selamat tetapi kemudian menuju kepada kebinasaan. Dan ini hanyalah 2 ini pilihan yang ada di dalam orang percaya. Seperti yang tertulis dalam Testimonies for the Church jilid 2 halaman 453 dan 454. Di sana dikatakan, jika mereka mau membuang dosa-dosa mereka, menghentikan jalan mereka yang jahat, dan berbalik dengan segenap hati kepada Allah yang hidup, Dia menunggu untuk menanggalkan pakaian mereka yang ternoda dan tercemar oleh dosa, dan mengenakan kepada mereka jubah putih yang terang dari kebenaran, dan Dia memerintahkan mereka untuk hidup dan tidak mati. Jadi di sini kita lihat, kita sebenarnya yang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita mau membuang dosa-dosa kita dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka takdir kita yang sebenarnya menuju kebinasaan saat itu dirubah kepada kehidupan yang kekal. Sementara itu ada banyak ajaran dalam Alkitab yang mengatakan bahwa mereka yang justru sudah menerima keselamatan, tetapi ketika mereka meninggalkan iman mereka, mereka murtad, mereka meninggalkan posisi iman mereka, pada akhirnya mereka membatalkan keselamatan yang sebenarnya sudah diberikan itu. Artinya, oleh karena mereka memutuskan hubungan mereka dengan Kristus sebagai sumber keselamatan, Tuhan menghargai pilihan mereka. Bukan karena Dia tidak dapat menjaga keselamatan mereka, tetapi Dia menghargai pilihan mereka untuk tidak mau diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Inilah bagaimana kita dapat merubah dari kebinasaan kepada keselamatan, dan semoga kita tidak akan merubah dari keselamatan yang sudah kita miliki sekarang kepada kebinasaan kekal. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya aplikasi yang perlu kita tanyakan adalah apa tanggung jawab saya sebagai orang Kristen sesuai dengan informasi Wahyu pasal 14 ayat 6. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana jika saya tidak sanggup oleh karena keterbatasan pengetahuan? Apa yang harus saya lakukan? Dan saudara, Wahyu pasal 14 ayat 6 ini adalah pekabaran malaikat yang pertama. Dan ini adalah kegenapan dari apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 24 ayat 14 tadi, yaitu mengenai Injil yang akan disebarkan ke seluruh bangsa, bahasa, dan kaum. Nah, dalam perkabaran ini, kita diajak untuk turut serta dalam menyampaikan kabar Injil kepada sesama dalam kapasitas kita masing-masing. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terpaku dengan keterbatasan kita. Oleh karena ada banyak cara untuk menyampaikan kabar keselamatan ini kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Yang pertama, jika Anda memiliki talenta, gunakanlah talenta itu dengan baik. Jika Anda bisa memasak, masaklah makanan dan bagikanlah kepada mereka yang lapar. Jika Anda bisa menggunting rambut, bukalah tempat memangkas rambut gratis untuk mereka yang membutuhkan. Jika Anda memiliki talenta untuk menjaga orang sakit, Anda bisa lakukan itu, menjaga orang tua, menjaga orang sakit. Anda bisa datang untuk berdoa bagi orang sakit. Anda bisa lakukan itu untuk memberikan semangat bagi mereka yang lemah iman. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menggunakan talenta kita di dalam menjangkau mereka di dalam penginjilan. Yang kedua, jika Anda memiliki harta, berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda
Anda tahu cara mengelola harta dan Tuhan memberikan Anda banyak harta, Anda bisa gunakan harta itu untuk menunjang, untuk membiayai misionaris-misionaris, untuk membuat KKR-KKR dan memenangkan banyak jiwa. Hal yang ketiga, Anda bisa gunakan pengaruh Anda. Ya, ada banyak cara untuk menggunakan pengaruh kita. Baik mungkin mereka yang memiliki posisi-posisi penting di dalam perusahaan pemerintahan, gunakanlah pengaruh itu untuk membuat banyak orang mengenal Yesus Kristus. Pengaruh-pengaruh ini bukan saja mengenai mereka yang memiliki posisi, tetapi di mana saja Anda berada. Jika Anda memiliki handphone, Anda memiliki sosial media, dan di sana Anda memiliki followers, Anda memiliki teman-teman, itu adalah pengaruh nyata. Bagaimana Anda bisa menyampaikan kehidupan Yesus Kristus kepada teman-teman Anda. Gunakanlah sosial media dengan bijak. Sosial media bukanlah tempat untuk mencurahkan masalah kita, tetapi sebenarnya itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita dapat menjadi pusat pengaruh dalam mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara bisa menggunakan sosial media saudara untuk membagikan video-video inspirasi, kata-kata menguatkan iman, dan itu adalah bagian dari menunjang pekabaran Injil ke seluruh dunia pada zaman ini. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak mengerti pelajaran dari Wahyu pasal 14 dan Daniel pasal yang ke-7, apalagi mempraktekannya? Nah, mempelajari pelajaran dari kitab Wahyu dan Daniel, khususnya dalam konteks saat ini Wahyu pasal 14 dan Daniel pasal 7, bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dimengerti. Kita harus akui itu. Nah, kalaupun kita belum memahami betul pekabaran Wahyu pasal 14 dan Daniel pasal 7, maka ada beberapa upaya yang boleh kita lakukan. Yang pertama, kita perlu terus memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa yang sungguh-sungguh, untuk kemudian Dia boleh menuntun pikiran kita supaya dimampukan paham, mengerti apa yang diajarkan di dalam Wahyu pasal 14 dan Daniel pasal yang ke-7. Yang kedua, menggunakan tulisan-tulisan pena inspirasi. Kepada umat yang sisa, Tuhan mengaruniakan roh nubuat. Dan ini sangat membantu bagi kita untuk mengerti apa yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu maupun di dalam kitab Daniel. Nah, yang ketiga, kita juga perlu membaca buku-buku penuntun yang dapat membantu kita memahami simbol-simbol lambang-lambang yang dimuat di dalam kitab Wahyu ataupun kitab Daniel. Itu perlu bagi kita untuk kita lebih mudah memahaminya. Kemudian yang keempat, kita perlu mencari pertolongan dari mereka yang memiliki pemahaman yang baik akan pekabaran ini. Dan sebenarnya ini adalah peran dari gereja, para pendeta, untuk memberi seminar atau kelas khusus di dalam mempelajari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Dan kalau sampai hal ini terjadi, Testimonies to Minister dan Gospel Workers halaman 112 sampai 114 mengatakan, ketika kita sebagai umat memahami apa arti kitab ini bagi kita, akan terlihat di antara kita suatu kebangunan rohani yang besar. Kita tidak memahami sepenuhnya pelajaran yang diajarkan dari kitab ini, meskipun ada perintah yang diberikan kepada kita untuk menyelidikinya dan mempelajarinya. Namun satu hal yang pasti yang akan dipahami dari mempelajari kitab Wahyu adalah bahwa hubungan antara Allah dan umatnya itu sangat dekat dan pasti. Nah, kalau kita memang tidak bisa memahami pekabaran dari kitab Wahyu dan juga kitab Daniel, itulah sebabnya dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah yang diinginkan Allah. Bukan hanya memiliki pengetahuan tentang nubuatan atau tentang lambang-lambang simbol yang ada di dalam kitab Wahyu dan Daniel, tetapi kita dituntun untuk menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan yang menuruti perintah Allah, tekun dalam segala hal, yang selalu punya iman kepada Dia. Kalau kita memiliki itu, pada akhirnya Wahyu pasal yang ke-22 ayat 14 mengatakan kepada kita satu janji yang sangat indah. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Allah menginginkan kita berada di sorga, kita masuk ke kota perjanjian Allah, di mana kita akan hidup selama-lamanya. Tetap turuti perintahnya dan iman kepada Yesus dalam segala hal, maka kita akan memiliki janji itu di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk belajar daripada-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami,
memahami kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam kitab Wahyu dan juga kitab Daniel. Tuhan, tolong bantu kami terus, supaya kami yang lemah ini ya Tuhan, ketika dituntun oleh kuasa Roh Kudus, diterangi pikiran kami, memahami lebih jelas lagi, dan dimampukan untuk mempraktekkan firman yang hidup itu di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang membasuh jubah kami di dalam darah anak domba Allah, yang terus menurut perintah-perintah-Mu dan memiliki iman kepada Yesus di dalam segala hal. Terima kasih banyak Tuhan atas segala yang Kau telah lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu melalui korban Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.